Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita lanjut ke lab session 3 dari mata kuliah sistem operasi. Nah, jadi di lab session di chapter 3 ini kita eh, diminta untuk mendapatkan bantuan dari dokumen lokal. Nah, jadi kita langsung aja ke lab. Kita ke lab, kita ke workstation, open console. Jadi kita lihat apa saja yang akan kita lakukan di lab session ketiga kali ini. Kita ke terminal. Oke. Oke. Jadi pertama kita tuh diminta untuk menemukan informasi yang relevan untuk perintah dengan mencari di halaman manual atau main page. Lalu kita diminta untuk menjelajahi opsi untuk beberapa perintah administrasi sistem umum. Nah, pertama kita minta untuk menjalankan perintah lab lab start help review. Kalau kita enter, lalu dalam tipe ini Anda membuat my underscore text titik txt file, lalu menambahkan informasi spesifik ke file tersebut untuk setiap langkah. Untuk menyimpan output perintah ke dalam file, gunakan dua tombol lebih besar dari yang akan mengarahkan output standar ke file. Nah, jadi yang perintah yang diminta itu adalah ls, lalu simbol lebih besar 2, lalu slash tmp slash my strip file strip name. Enter. Lalu kita dapat membaca isi file dengan menggunakan perintah cat. Nah, caranya itu kita gunakan perintah sebelumnya, lalu kita hapus bagian ls dengan simbolnya, lalu kita ganti dengan cat. Enter. Nah, jadi kita akan melihat isi dari melihat atau membaca isi filenya. Nah, setelah itu kita diminta untuk cari dan membuka halaman manual untuk perintah hostname. Temukan opsi perintah untuk menampilkan semua nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat dari mesin tersebut. Kemudian jalankan perintah hostname dengan opsi untuk meletak semua fqdn dan mengirim output ke mytask file. Nah, lalu kita disini diminta untuk memasukkan perintah main strip
host name. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuka halaman manual tersebut dan cari opsi yang menampilkan semua FQDN atau fully qualified domain name dari mesin tersebut. Nah, lalu kita masukkan perintah main host name. Akan muncul lalu opsi min a perintah tersebut host name menampilkan informasi yang dibutuhkan. Lalu tekan Q untuk keluar dari halaman manual. Lalu selanjutnya kita melakukan pengalihan dengan opsi host name dan perintah strip A untuk menambahkan nama host FQDN mesin ke dalam tax file. Kita tambahkan perintah host name strip A lalu simbol lebih dari 2 my task txt. Oke. Lalu kita untuk pastikan file my task tersebut berisi informasi yang dibutuhkan dan memberikan perintah get my task.txt. Oke, sesuai. Nah, lalu selanjutnya itu kita diminta untuk membuka halaman perintah tersebut. Dan lalu temukan opsi yang membantu Anda menentukan beberapa detik telah berlalu antara 1 Januari 1970 dan 1 Januari 2025. Jalankan perintah tersebut dan tambahkan hasilnya ke dalam my task file. Kita masukkan perintah main get. Nah, sini sesuai. Lalu kita tekan key. Setelah itu kita gunakan perintah date dengan opsi strip D dan simbol persen lalu S untuk mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta. Lalu tambahkan output perintah ke dalam my task file. Ini kita masukkan perintah date strip D detik Jan 1/2025 lalu tanda petik spasi plus simbol persen lalu S simbol sama dengan 2. My task txt. Oke. Lalu kita pastikan my text file my text tersebut berisi informasi yang dibutuhkan. Lalu kita berikan perintah get my text txt. Oke, sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita dapat memverifikasi hasilnya dengan mengubah jumlah detik yang Anda peroleh menjadi tanggal dengan kan perintah date spasi strip 2 date lalu sama dengan tanda petik add lalu sesuai dengan angka yang ada di sini.
coba kita copy. Ternyata tidak bisa. Oke. Kita ketik manual saja. txt det itu 1735689600, lalu tanda petik enter. Nah, sini dia akan menjadi sebuah tanggal berupa hari, bulan, tanggal, dan juga jamnya, dan beserta tahunnya juga. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari halaman manual dari perintah yang mengidentifikasi mode SE Linux saat ini pada mesin workstation. Lalu jalankan perintah tersebut dan tambahkan outputnya ke dalam file mytask. Pertama itu kita cari perintah yang menampilkan mode SE Linux saat ini, yaitu man strip k shell Linux. Jangan lupa shell-nya itu huruf kapital. Oke. Itu perintah get enforce itu menunjukkan mode shell Linux saat ini pada mesin. Lalu selanjutnya kita gunakan perintah get enforce untuk mendapatkan mode shell Linux saat ini dan tambahkan ke dalam file mytask. Lalu kita berikan perintah get enforce simbol lebih dari 2 lalu mytask txt. Oke. Lalu kita pastikan file tersebut berisi informasi yang dibutuhkan dengan cat mytask txt. Oke. Sesuai. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk membuka halaman manual perintah tersebut. Cari informasi tentang cara mencetak halaman manual dengan PostScript. Tambahkan perintah bukan outputnya ke dalam mytask file. Kita digunakan perintah man untuk menentukan cara mempersiapkan halaman manual untuk dicetak. Man. Oke. Kita tekan key untuk keluar dari halaman manual. Lalu kita gunakan perintah echo ini untuk menambahkan perintah man dengan opsi yang sesuai ke dalam file mytask. Kita ketik di sini echo tanda petik man strip t bash, lalu apa ini? Bukan. Sebentar. Untuk simbol ini apa ya? Oh, itu menggunakan shift dari garis 2 lalu lpr spasi strip p
S tanda petik lalu simbol 2 lalu my task.txt. Oke, lalu kita pastikan lagi dengan chat my txt. Oke, sudah ada. Lalu untuk evaluasi penggunaan di workstation tersebut, kita gunakan lab perintah lab untuk menilai pekerjaan kita. Lalu digunakannya itu untuk memperbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Itu caranya. Kita ketik perintah lab grade help review. Oke. Di sini tidak ada kesalahan apapun, jadi kita bisa menyelesaikan labnya. Lalu untuk mengakhiri di terminal ini atau mengakhiri lab itu kita ketikkan perintah lab finish help review. Nah, ini kita sudah keluar dari lab student workstation. Mungkin itu saja untuk lab session 3 dari mata kuliah sistem operasi di chapter 3 itu dengan judul get help from local documentation. Oke, segitu aja yang bisa saya buat video hands-on-nya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.